kita ini menangkap bahwa ada apa namanya pelanggaran persyaratan yang dilakukan, dan sudah penetapan dan sebagainya. Kemudian ada beberapa dari dokumen yang sulit diakses dan ternyata juga ada data pribadi yang diakses. Nah, apakah saudara melihat ini ada indikasi atau upaya malprosedur yang dilakukan oleh panitia? Jadi gini, pendapatnya? betul. Jadi gini ya, saya tambahin lagi masalah penetapan. Di sini kan di pasal 9 ayat 3 juga mengatakan di Perda bahwa penetapan calon BPD terpilih sebagaimana disebut di atasnya tidak dapat dibatalkan. Jadi ketika sudah terregister bahwa kita ini jadi calon, itu tidak bisa dibatalkan kecuali peserta calon tersebut atau panitia itu terbukti secara sah melakukan perbuatan bertentangan. Jadi di sini rancu kok sudah orang maju sejauh ini tiba-tiba tidak ada apa-apa, tiba-tiba diberhentikan, itu yang pertama. Dan di sini menurut saya dia melebihi dari kapasitasnya. Jadi karena dia berani menggali data pribadi orang ke Dukcapil gitu loh. Karena gini, untuk mengakses biodata pribadi orang tersebut sebenarnya boleh ketika ada izin. Izinnya kalau tidak salah itu menurut undang-undang itu harus melalui keputusan menteri untuk boleh mengakses, atau misalnya accidental kayak ada terjadi tindak pidana dan sebagainya, itu ada aturannya gitu. Tapi kalau hal seperti ini tiba-tiba kita mengakses tanpa suatu hal yang diperbolehkan dan izin, itu sebenarnya melampaui ini. Oke, jadi sebenarnya ini bisa menjadi indikasi prosedur ya? Iya, memang anehnya di situ gitu loh. Maksud saya apa yang melatar belakangi panitia melakukan hal tersebut? Karena di sini kita maksudnya gini loh. Kalau kemudian alasan dari panitia misalnya mengatakan bahwa ini kebijakan, saya tidak menangkap itu karena gini loh. Kita boleh memberikan kebijakan tapi jangan berbenturan dengan aturan yang ada. Karena akhirnya lucu kan? Karena prosedur dia kan mengikuti pada perda tersebut, tetapi kebijakan misalnya kami loloskan kok dulu, itu menjadi aneh karena buat apa kau memberi kebijakan toh juga akhirnya seperti jadi tidak memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat dan khususnya Saudari Siti Masraha kalau menurut saya. Sehingga kalau saya sih berpikir bahwa dari pihak panitia ini harus mengambil langkah. Bagaimana upaya-upaya yang harus ditempuh, baik dari jalur hukum misalnya ya, ataupun upaya yang bagus yang harus dilakukan oleh penyelenggara ini? Bagaimana kira-kira? Kalau saya sih gini, yang pertama kan kita harusnya ini dilakukan mediasi. Karena ketika misalnya kebijakan, anggap saja antara dua sebenarnya dari panitia. Pertama dia tidak mengerti tentang perda, atau kemudian yang kedua dia tahu tapi dia memberikan kebijakan misalnya. Kedua hal itu sama-sama tidak baik menurut saya. Kalau memberikan kebijakan toh juga kau tahu ini bertentangan dengan peraturan. Kalau kemudian ini kau tidak tahu tentang aturan, ini lucu. Kamu ini sebagai panitia yang harus mengacu pada aturan, harusnya kan seperti itu. Nah, jadi kalau saya sih berpikir, saya kalau sebagai panitia memberi saran, saya akan tetap menjadikan dia sebagai anggota BPD. Kenapa? Karena kalaupun itu kebijakan atau ketidaktahuan tentang aturan, itu menurut saya itu kesalahan kita sebagai panitia. Tetapi intinya kalaupun kita meloloskan itu karena sudah lama waktunya dan itu sudah diatur minimal berapa hari tadi. Nah, kebetulan menurut saya Permendagri, peraturan di atasnya itu juga tidak menyalahi. Karena di Permendagri itu dibatasi bahwa minimal dia penduduk desa dan ya. Betul. Jadi dia aturan di atasnya itu tidak bertentangan. Jadi menurut saya masih tidak. Yang eksplisit menyebutkan angka 2 itu di Perda. Cuma di Perda nomor 11 ya. Cuma di Perda nomor 11 ya. Di Perda nomor 11 tahun 2018. Tapi kalau di Permendagri itu tidak. Padahal itu hampir semua isi dari Perda tersebut mengadopsi Permendagri tentang BPD juga. Jadi itu undang-undang di atasnya tidak bertentangan dengan kasus beliau, tetapi di perdanya itu di situ pun masih perlu kita perdebatkan huruf I tersebut gitu loh. Kalau saya sih begitu, jadi solusinya itu. Tapi kalau beliau tidak bisa menerima, masih banyak langkah hukum yang bisa beliau tempuh. Saya mau ke saudari nih, artinya saudari ditempatkan dalam posisi merasa dirugikan ya, karena tahapan penyelenggara sudah selesai. Kemudian di akhir penetapan sudah ditetapkan, tapi tiba-tiba ada diskualifikasi. Nah, saya ingin mendengar apa nih sebenarnya kemauan daripada saudari terhadap kasus yang
anda alami seperti ini? Pertama, yang saya inginkan ingin membongkar siapa oknum yang membuka data pribadi saya di Capil. Jadi anda ini merasa keberatan ya? Ya sangat keberatan, dan pihak keluarga saya juga merasa malu dengan ini, dengan kejadian seperti ini. Tapi pihak yang lain apakah ada koordinasi bahwa apakah ada minta izin kalau sudah untuk membuka, tidak ada izin ini? Tidak ada izin, tidak ada. Dan pendukung saya keberatan juga dalam hal ini, untuk mendiskualifikasi secara sepihak aja. Oke. Terus? Habis itu berharap sengketa pil BPD ini segera selesai agar pemerintah desa Betung bisa berjalan normal dan kondusif. Oke. Dalam hal ini tentu ini adalah satu contoh kasus yang kedepannya harus kita jadikan pembelajaran. Dalam kesempatan ini kita juga harus mendengar bagaimana nih harapan dari saudari sebagai pelaku dalam kasus ini ya, kemudian juga abang gimana pandangannya atau harapannya dalam kasus ini, karena ini sangat menjadi pembelajaran berharga bagi kita semua. Karena jangan sampai ada lagi saudari-saudari seperti ini. Dan dalam forum ini juga sebenarnya kita berharap ya, artinya jangan takut jadi kita merasa benar. Nah, dalam hal ini kita juga berdiskusi mencari jalan keluar bagaimana sebenarnya akar dari masalahnya dan bagaimana cara keluar dari masalah itu. Nah, saya ingin mungkin harapannya dulu ke Bang Sadri, gimana Bang harapannya terkait kasus ini? Ya, jadi seperti ini sebelumnya. Kalau di lapangan memang saya sering mendengar hal tersebut. Jadi ini juga tantangan kita ke depannya dan tantangan pemerintahan yang kemudian sekarang untuk menyelesaikan, bahkan setara di pemilihan BPD pun seperti ini. Betul. Jadi kan kita tidak kemudian aneh melihat kadang-kadang ada berita-berita miring tentang BPD, entah biasanya diambil dari kalangannya semua, dari keluarganya, kemudian ada yang beberapa diambil dari lingkungan-lingkungan itulah. Kita sudah tidak heran dengan itu kan, misalnya hal-hal seperti itu tidak heran. Cuman yang saya juga cukup prihatinkan karena kok prosedur pemilihannya pun seperti ini gitu loh, maksud saya. Kaget aja mendengar hal seperti ini. Jadi harapan saya kejelian dan profesionalitas juga ya. Betul gitu loh. Ada yang lolos tapi berkasus di dalam ini ya. Padahal Permendagri dan Perda tersebut mengatur sangat rinci tentang siapa sih stakeholder yang bisa dijadikan sebagai panitia BPD. Itu ada diambil dari desa berapa, dari masyarakat berapa, itu sudah diatur jelas. Dan harusnya kan ini untuk menentukan anggota BPD. Anggota BPD itu sangat vital sebenarnya dalam pemerintahan desa, karena di situ sistem kerjanya juga kan check and balance itu dia penting sekali gitu loh, bagaimana desa itu maju tidaknya. Salah satunya indikator yang menentukan adalah pengawasan BPD. Betul, karena BPD ini harusnya sih sebenarnya kadang-kadang dia boleh bersinergi, kadang-kadang dia boleh bertolak belakang ketika kemudian memang tidak sesuai dengan menjadi remnya pemerintah. Betul gitu loh, tidak kemudian jalan aja kayak air mengalir, enggak gitu loh. Nah, beliau ini apa yang memang diperjuangkan benar gitu loh, karena dalam kasus ini dia memang punya hak untuk mencari keadilan itu, karena kok dimajukan tapi toh juga diberhentikan tanpa alasan yang jelas gitu loh. Karena kalau dari awal ini ya harusnya diselesaikan, nggak seperti ini gitu loh. Jadi saya berharap pemerintah bisa menyelesaikan permasalahan tersebut dan apalagi ini juga mengganggu ya. Ya sangat mengganggu. Seharusnya kan sudah bisa bekerja kan, BPD sudah tidak dioyak-oyak seperti itu gitu loh. Nah, jadi memang kedua hal itu saya agak bingung aja, entah kebijakan atau ketidaktahuan, tapi kan dua-duanya memang merugikan buat kita dan kita sebagai betul, dan kita sebagai orang yang mendaftar seperti beliau, kita tidak mau tahu kan apapun ketidaktahuan. Yang penting aku mendaftar dan kamu meloloskan dengan apapun. Gak mungkin dong kita langsung mengintervensi panitia ini, enggak loh, itu dari dia. Dan ketika kita naik kok semudah itu gitu loh memecat dengan alasan ini, padahal dia sudah tahu dari awal. Jadi itu ya harapannya kepada pemerintah dan terhadap penyelenggara. Nah, ini terhadap saudara ini apa harapannya terhadap kasus yang Anda alami, baik harapan mungkin ke pemerintah, ke penyelenggara ataupun mungkin ke masyarakat ya.
Gimana harapan dari saudara? Harapan saya terhadap masyarakat harus peka dan jeli terhadap kasus hari ini. Yang kedua, mudah-mudahan pemerintah bisa memberikan solusi dalam sengketa dengan dibeli. Oke. Dalam banyak kasus yang terjadi, ini juga adalah kasus-kasus yang memang sangat menarik ya ke depannya untuk kita terus diskusikan, dan kita juga tidak menutup diri untuk diskusi dengan yang lain. Dan harapannya memang kita juga meminta masyarakat dan pemerintah untuk mengawal kasus ini. Bagaimanapun keadilan dan kebenaran juga harus diungkapkan di sini dan ditegakkan. Nah, kedepannya ketika isu ini berkembang, kita juga membuka diri ya untuk mempersilahkan yang lain untuk bicara, juga memberikan pandangan terhadap kasus-kasus seperti ini. Kita sangat terbuka atau inklusif kepada semua golongan untuk bicara di forum-forum seperti ini gitu. Nah, mungkin karena keterbatasan waktu kita, maka kita closing. Mungkin kiranya ada closing statement dari keduanya sebelum kita cukupkan diskusi kita pada malam ini. Mungkin closing statement dulu dari saudari, closing statementnya terhadap diskusi isu kita pada malam hari ini. Apa closing statementnya? Saya hanya ingin kebenaran yang sebenar-benarnya, dan sebagai keterwakilan masyarakat Desa Betung khususnya dan jauh sebelumnya, saya memang berkontribusi di desa maupun baik Desa Betung dan di desa manapun. Harapan saya itu hanya ingin berjalan sesuai prosedur aja. Terima kasih. Oke. Gimana Bang, closing statementnya untuk menutup dengan cantik diskusi kita pada malam ini? Oke, kalau closing statement dari saya sebenarnya, saya berharap kedepannya bersih syukur jujur damai itu tidak hanya berupa slogan. Jadi kita memang sudah harus mewujudkan itu, pemerintahan yang bersih, kemudian pemerintahan masyarakatnya yang harus bersyukur, jujur, damai, itu perlu kita aktualisasikan sekarang, bukan hanya sekedar slogan. Saya berharap jika kita menegakkan itu, insya Allah tidak akan ada problem-problem seperti ini. Oke, mudah-mudahan ya, amin semuanya, kita bisa terus berdiskusi